Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan Bapak. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Fitra Nurhanipan, Sawitri, Olivia Rifah Hayati, dan saya sendiri Dara Setia Syafitri. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil observasi pengendalian hayati kami pada perkebunan timun. Lokasi perkebunan timun ini yaitu pada perumahan Mendalo Mas, Mendalo Darat. Lokasinya itu bertempat pada bagian paling Mas ujungnya. Pada lokasi perkebunan timun itu, hama yang dihadapi oleh petani yaitu lalat buah dan ulat. Setiap hama menyerang bagian tanaman yang berbeda. Lalat buah menyebabkan banyak buah mengalami kebusukan. Sedangkan ulat daun itu membuat daun menjadi bolong-bolong akibat bekas makan dari ulat tersebut. Pengendalian hayati dengan penggunaan musuh alami makin memperoleh perhatian besar, seperti nematoda entopatogen yang merupakan salah satu alternatif mengendalikan hama ulat tanpa menimbulkan dampak negatif pada musuh alami, serangga, hama, dan lingkungan. Sedangkan untuk mengatasi hama lalat buah, upaya pengendalian yang dilakukan dengan pemanfaatan musuh alami sebagai agen biokontrol. Pemanfaatan musuh alami sebagai agen biokontrol ini diketahui mampu mengendalikan sejumlah hama dan penyakit secara signifikan dan ramah lingkungan. Sejalan dengan hal tersebut, salah satu organisme bakteri antagonis yang telah dilaporkan mampu mengendalikan lalat buah dari spesies Drosophila melanogaster adalah bakteri Streptomyces sp. Bakteri rupa pada Drosophila melanogaster dengan mekanisme enzimatis. Pada kesempatan kali ini, metode yang kami pakai pada pengendalian hayati ulat yaitu menggunakan nematoda entopatogen dan pengendalian hayati pada lalat buah menggunakan bakteri Streptomyces sp. Untuk metodenya akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Yang kedua yaitu membuat suspensi agen hayati. Merupakan isolat Streptomyces sp yang diisolasi dari lahan timun yang terkontaminasi pestisida dari buatan lindung Merubetiri. Kemudian ada menyiapkan tanah serta bibit tanaman. Itu tanah yang digunakan sebagai media tanah, bibit taman dan kompos dengan perbandingan 1:1. Kemudian menyiapkan tanah serta bibit tanaman. Selanjutnya itu ada aplikasi agen hayati pada bibit. Aplikasi agen hayati faktor yang pertama adalah isolat Streptomyces yang digunakan untuk mengendalikan serangga lalat buah Bactrochera, yaitu isolat asal lahan timun yang terkontaminasi pestisida. Kemudian ada hasil isolat Streptomyces, aplikasi TP dengan konsentrasi lebih dapat mengurangi persentase serangga Bactrochera sp dibandingkan isolasi Streptomyces sp. Dari Merubetiri, hal ini
karena isolat Streptomyces dengan hasil uji kitinolitik pada media CGA. Kitinase dapat mendegradasi sel pupa dan larva Bactrochera yang digunakan oleh serangga selama proses molting. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bakteri ini secara signifikan menurunkan persentase pembentukan pupa dada melanogester dengan mekanisme enzimatis. Enzim kitinase yang diproduksi oleh Streptomyces sp diprediksi mempengaruhi pembentukan sel kitin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Jadi kesimpulannya 3 isolat Streptomyces sp telah berhasil diisolasi pada penelitian ini, yaitu TP 1, 2. Tiganya terbukti memiliki kemampuan sebagai agen hayati dan PGPB. Hal ini menunjukkan ketiga isolat tersebut potensi dimanfaatkan bagi petani. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fitra. Kemudian pada formulasi nematoda entomopatogen Sitenema corporaceae terhadap intensitas serangan ulat daun. Metode yang digunakan pada introduksi yaitu pada Cephaloptera litura. Yang pertama dilakukan pengamatan. Nah, setelah kita mengamati seperti populasi ulat dan dari timun pada setiap peta percobaan, kemudian menggunakan perhitungan presentasi. Nah, penurunan hama S. litura dengan menggunakan persamaan persen penurunan A kurang B per A kali 100%. Keterangan yaitu A pengamatan sebelum aplikasi dan B pengamatan setelah aplikasi. Kemudian hasil yang didapat dari perhitungan tersebut diperoleh data, yaitu pengaruh formulasi nematoda entomopatogen Sitenema carpocapsa terhadap intensitas serangan daun Cephaloptera litura. Nah, data yang diambil yaitu dengan keterangan angka yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata pada taraf 5% pada uji duga multiple test DMRT. Kemudian pengaruh yang didapat terlihat tidak berbeda nyata sehingga intensitas serangan yang beragam pada ketiga inokasi larva S. litura di lahan percobaan dalam mencari makanan. Hal ini kemudian dilakukan dari perhitungan di atas. Kesimpulan yang didapat dari perhitungan dan hasil yang di atas yaitu formula cair nematoda entomopatogen Sitenema carpocapsae dapat menekan populasi hama ulat daun Spodoptera lituradi. Hal ini mencapai 83,3% dan formula serbu NEP memiliki persentase penurunan populasi terendah yaitu mencapai 51-7%. Sehingga dapat disimpulkan pada percobaan menggunakan Sitenema carpocapsae dapat dilakukan diuji di aplikasi di lapangan. Kemudian itulah yang dapat kami sampaikan, kami akhiri, kami kembalikan ke Dara. Demikianlah hasil mengenai pengendalian kita cek dulu ya